kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Tuhfatul Atfal atau pembahasan di hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dua hukum di hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama adalah izhar, kemudian yang kedua adalah idgham. Hari ini insyaallah kita akan membahas hukum yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin. Matan ke-13 halaman ke-8. Ke-13 halaman ke-8. Pengarang mengatakan rahimahullah taala, wasalisul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Wasalisul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Wasalis maksudnya adalah yang ketiga atau hukum yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin adalah al-iqlab. Hukum yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin adalah iqlab. 'Indal ba'i, pada huruf ba. Pada huruf ba. Miman, ia berubah menjadi mim. Bi ghunnatin, dengan memperhatikan ghunnah, ma'al ikhfa'i, serta disamarkan. Insyaallah nanti kita akan bahas apa maksud dari bait ini. Tapi secara terjemahan kita sebutkan dulu atau kita sampaikan dulu. Yang pertama, yang ketiga, kata beliau, hukum dari hukum nun sukun dan tanwin itu yang ketiga adalah iqlab. Pada huruf ba, hurufnya hanya satu, yaitu huruf ba. Miman, nun sukun itu berubah ataupun tanwin itu berubah menjadi mim. Bi ghunnah, dengan memperhatikan ghunnah ma'al ikhfa'i, dan memperhatikan ikhfa'. Ya. Dan kita akan bahas apa itu iqlab. Ya. Iqlab atau di penyebutan lain, hukum iqlab ini bisa juga disebut dengan hukum qalb. Ada yang mengatakan iqlab, ada yang mengatakan qalb. Kalau ulama-ulama terdahulu lebih banyak mengatakan qalb, karena masdar dari kata kerja qalaba yaqlibu qalbun, membalikkan atau mengubah. Nah, secara bahasa qalb ataupun iqlab ini secara bahasa adalah mengubah sesuatu dari letaknya atau mengubah sesuatu dari asalnya. Ya. Adapun secara istilah, iqlab ini adalah mengubah nun sukun atau tanwin yang sebelum huruf ba menjadi huruf mim. Kita ulangi, mengubah nun sukun atau tanwin pada huruf ba menjadi mim, ya, menjadi mim yang disamarkan atau yang diikhfakan. Nah, yang diikhfa itu maksudnya tidak membaca mim tadi seperti idgham, memasukkan ke dalam huruf ba, nun sukunnya kita masukkan ke dalam huruf ba seperti idgham. Misalkan wa may ya'mal, ini idgham. Mir rabbihim, ini idgham. Artinya tidak ada lagi nampak nunnya. Nah, itu ikhfa. Kemudian kata beliau, yang digunnahkan pada pengucapan dengan tempo 2 harokat. Nah, jadi pembacaan iqlab ini harus ada gunnahnya. Perlu kita perhatikan cara membaca ikhfa ini. Yang pertama adalah mengubah nun sukun menjadi mim. Yang pertama, mengubah nun sukun menjadi mim. Ini prosesnya, proses cara membaca iqlab.
Pertama ya, mengubah nun sukun menjadi mim. Kedua, mengikhfakan mim pada huruf ba. Ikhfa dia. Ya, mengikhfakan mim pada huruf ba. Dan yang terakhir, memberikan sifat gunnahnya. Insyaallah akan kita bahas proses ataupun cara membaca iqlab itu. Iqlab atau disebut juga dengan qalb. Cara bahasa adalah mengubah sesuatu, mengubah sesuatu dari tempat aslinya. Secara istilah, mengubah nun sukun atau tanwin menjadi tanwin pada huruf ba, huruf ba menjadi mim, yang menjadi mim disertai gunnah dan ikhfa. Nah, ini apa namanya, definisi ataupun penjelasan yang insyaallah agak lebih mudah. Ya. Jadi iqlab itu mengubah nun sukun ataupun tanwin yang terdapat pada huruf ba menjadi mim disertai dengan gunnah dan ikhfa. Disertai dengan gunnah dan ikhfa. Gunnah insyaallah kita paham. Apa yang dimaksud dengan gunnah, yaitu adanya dengungan. Adapun ikhfa tadi yang sebagaimana yang kita jelaskan, yaitu perbedaan cara membacanya antara izhar dan idgham. Ikhfa itu cara membacanya antara izhar dan idgham. Izhar itu jelas, ya. Idgham itu memasukkan nun sukun ke huruf idgham. Nah. Huruf iqlab itu hanya satu, yaitu ba saja. Ya, huruf ba saja. Contohnya ambihum. Nah, nun sukun bertemu dengan ba. Nah, nun seharusnya dibaca nun an, ya, an. Tapi karena dia bertemu dengan ba, maka dirubah menjadi mim. Ambihum, dengan memperhatikan gunnahnya. Ambihum, amba'ahu. Atau contoh lain, mambakhila, misalnya. Mambakhila, nun sukun bertemu dengan ba. Mambakhila, nun sukun bertemu dengan ba. Kalau tanwin, contohnya sami'un, sami'un basir. Ya. Tanwin bertemu dengan ba. Nah, inilah ikhfa. Ya. Hurufnya hanya satu, yaitu huruf ba saja. Ya. Kita ulangi sekali lagi agar lebih paham. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wassalisul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Dan yang ketiga, hukum yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin itu adalah iqlab 'indal ba'i. Hurufnya satu saja, yaitu huruf ba, ya. Miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Miman, nun sukun ataupun tanwin itu
dirubah menjadi mim bi ghunnatin, dengan perhatikan ghunnah ma'al ikhfa'i, dan juga memperhatikan ikhfa'nya. Ya, perhatikan ikhfa'nya. Maksudnya cara membacanya itu ikhfa gitu. Tidak izhar, tidak jelas seperti izhar, tidak juga seperti idgham, memasukkan huruf nun kepada huruf ba. Enggak, tapi dia ikhfa. Baik. Kemudian iqlab ataupun qalb secara bahasa adalah mengubah sesuatu dari tempat aslinya. Adapun secara istilah mengubah nun sukun atau tanwin, ya, nun sukun atau tanwin pada huruf ba menjadi huruf mim. Mengubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim disertai gunnah dan ikhfa. Nah, disertai gunnah dan ikhfa. Jadi prosesnya ada 3. Ya, proses membaca iqlabnya ada 3 atau proses iqlabnya ada 3. Pertama mengubah nun sukun atau tanwin jadi mim. Kemudian yang kedua menggunnahkannya. Kemudian yang ketiga mengikhfakannya. Ada 3. Ya, silakan. Gunnah itu bagaimana gunnah? Gunnah itu suara yang keluar dari hidung. Suara hidung. Dari hidung, ya. Dari hidung, ya. Contohnya atau dengung, kalau bahasa Indonesianya dengungan. Adanya dengung gitu ya. Contoh sami'un. Nah, ini dari hidung dia. Sami'un basir. Itu dengungan atau gunnah. Nah, silakan. Ada pertanyaan? Ustaz. Prosesnya kan tiga proses yang kita sebut dengan iqlab ini, cara membacanya. Ya. Dia dimasukkan ke mim, kemudian jangan lupa gunnahnya ya. Jangan lupa, kemudian diikhfakan juga. Ya. Itu secara bersamaan atau runutan? Mana duluan gitu ya? Mana duluan? Ya. Bersamaan. Ini bersamaan, apa? Pak Dokter. Nggak bisa kita duluan, misalkan kita rubah dulu jadi mim, kemudian baru didengungkan, kemudian enggak bisa langsung bersamaan. Langsung ya. Karena mim itu sudah ada sifat gunnahnya juga. Sami'un basir, sami'un basir, basir. Bersamaan itu. Mim nunnya diganti dengan mim, gunnahnya sekaligus juga, dan juga mengikhfakan. Sami'un basir. Mim ketemu dengan ya itu tidak terlalu lama. Mana apa? Itu kan kami itu kan mim ketemu ya. Itu bacanya tidak terlalu lama. Ini? Iya. Mim bertemu dengan ya ini? Oh, ini 2 harokat. 2 harokat. Tidak lama ya. Sami'un basir. Tapi perlu diperhatikan juga ketika membaca iqlab ini, ya perlu diperhatikan ketika membaca iqlab ini jangan diisbahkan atau dipanjangkan huruf ainnya. Misalkan sami'un basir, sami'un basir. Jangan dipanjangkan. Langsung dirubah menjadi huruf mim. Sami'un basir, bukan sami'un, enggak, langsung. Contoh juga yang lain, mambakhila, enggak boleh kita baca mambakhila, dipanjangkan dulu mimnya baru dimasukkan, enggak, tapi mambakhila gitu ya. Kemudian ambihum juga jangan dipanjangkan nunnya, enggak, tapi langsung dimasukkan ke huruf, diikhfakan kepada huruf ba. Ambihum, ambihum. Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat, maaf. Yang keempat, matan ke-14 sampai ke-16, halaman ke-9. Kita selesaikan hukum nun sukun dan tanwin insyaallah taala. Baik. Warabi'u, kata beliau, dan
Yang keempat, hukum yang keempat dari hukum nun sukun dan tanwin itu warabi'u al-ikhfa'u adalah ikhfa. Hukum yang keempat dari hukum nun sukun dan tanwin adalah ikhfa. 'Indal fadili minal hurufi, yaitu untuk sisa huruf hijaiyah yang wajibun lil fadili. Huruf-hurufnya itu sisa huruf-huruf dari izhar, idgham sama iqlab. Sisa huruf ikhfa itu selain dari huruf izhar, idgham sama iqlab. Huruf izhar ada 6, huruf idgham ada 6, huruf iqlab ada 1. Berarti 6 tambah 6 12, 13. Kalau misalkan 29 huruf berarti sisa atau 28 16. sisa 16. 16 ya, sisa 16. Ya, sisa 16. Berarti 16 huruf inilah apa? Huruf ikhfa. Ya. 16 huruf inilah huruf ikhfa. Atau 15 ya, 28 ya. Atau 15 ya. Idgham itu idgham bila gunna. Kemarin kita sudah bahas. Nanti bisa Sudah kita bahas. disimak di rekaman nanti ya. Bisa disimak ya. Ada idgham bi gunna, ada idgham bila gunna ya. Bukan kemarin sudah kita bahas. Ya, sekali lagi, warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Hukum yang keempat dari hukum nun sukun dan tanwin itu adalah ikhfa. Ya, 'indal fadili minal huruf. Hurufnya itu ya apa namanya? Sisa dari huruf izhar ataupun selain huruf izhar, selain huruf idgham dan huruf iqlab. Wajibun lil fadili. Wajib menurut ulama qiraat. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Hurufnya dalam ada 15 huruf. Ada 15 huruf yang rumusnya, kata beliau, rumusnya itu untuk mempermudah menghafalnya, ya. Untuk mempermudah menghafalnya. Yang telah aku rangkum, kata beliau, fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha, telah aku rangkum dalam kalimat ataupun bait syair berikut ini. Sif dza thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Huruf-hurufnya itu setiap awal huruf dari setiap kalimat dalam syair ini. Sif dza thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Awal huruf dari setiap kata ataupun kalimat di syair ini. Sif, apa awal hurufnya? Sad, za, zal, sana, sa, kam, kaf, jim, jad, jim, syakhsun, shin, qad, qaf, sama, sin, dum, dal, tayyiban, ta, zid, zai, fi, fa, tuqan, ta, da', qad, zalima, gha. Ya, setiap awal kata, setiap awal huruf dari kalimat sif dza thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Baik. Kemudian kita akan jelaskan apa itu ikhfa. Ya. Warabi'ul ikhfa. Ikhfa secara bahasa adalah satr, menutup atau samar-samar. Ikhfa. Ada istilah maknanya adalah mengucap nun sukun dan tanwin antara izhar dan idgham. Sebagaimana kita jelaskan di iqlab tadi. Sekali lagi, mengucapkan nun sukun dan tanwin antara izhar dan idgham. Antara izhar dan idgham. Antara izhar jelasnya nun itu dan idgham memasukkan nun sukun kepada huruf idgham. Itu ikhfa. Jadi pertengahan, ya, pertengahan antara izhar dan idgham. Kosong dari ataupun tidak ada
tanda tasdid sama sekali. Kalau di idgham itu ada tanda tasdidnya. Ya. Contoh wa may ya'mal itu ada tasdidnya. Atau mir rabbihim ada tasdid di atas huruf ra. Mir rabbihim, gitu ya. Dan dengan tetapnya gunnah pada huruf yang diikhfakan. Dengan tetapnya gunnah pada huruf yang diikhfakan. Ya, ada gunnah. Ya, ada gunnah. Contohnya nun sukun bertemu dengan shad misalkan. Yansurkum. Ya, nun sukun bertemu dengan shad. Walaman sabara. Ya. Kemudian tanwin bertemu dengan shad. Amalan salihah. Cara membacanya tidak diidghamkan kepada huruf shad. Contoh mengidghamkan itu yasurkum itu mengidghamkan nun, itu memasukkan nun kepada huruf shad. Enggak, bukan seperti itu. Atau mengizharkan huruf shad misalkan. Mengizharkan nun yansurkum sehingga enggak ada gunnahnya, enggak. Tapi ikhfa itu antara idgham dan izhar. Ikhfa itu cara membacanya antara idgham dan izhar. Yansurkum gitu ya. Udah kita tulis ya. Hukum yang keempat adalah ikhfa. Cara bahasa ikhfa itu sama-sama atau sembunyi atau menutup satar ya. Adapun istilah membaca nun sukun atau tanwin antara izhar dan idgham dengan memperhatikan sifat gunnah. Dengan memperhatikan gunnah. Hurufnya sisa huruf hijaiyah, sisa dari atau selain huruf izhar dan idgham dan iqlab. Ya. Selain huruf izhar, idgham dan iqlab terkumpul dalam kalimat dalam syair sif za sanakum kam jada sanakum syakhsun kam jada syakhsun qad sun sama sana dum tayyiban zid dum tayyiban zid fi tuqan dalima. Nah, hurufnya itu ada di awal huruf di setiap kalimat di dalam syair ini atau di setiap kata di dalam syair ini. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Baik. Ada hal yang perlu perhatikan kita mengucapkan
ikhfa atau ketika membaca ikhfa ini. Yang pertama, ujung lidah kita jangan menempel ke gigi. Seperti ketika kita mengucapkan huruf nun misalkan. Nah, jangan menempel ke pangkal gigi atau langit-langit. Contoh, ketika kita mengucapkan huruf nun, inna ini menempel gigi kita. Ujung lidah kita. Adapun ikhfa ini tidak menempel. Contoh, man sabara wala man sabara yansurkum. Ujung lidah tidak menempel. Ya. Apa bahasa Mas Heri itu? Ngambang. Tidak menempel ya. Tidak menempel. Beda dengan kalau inna a'tayna. Nah, ini menempel. Adapun gunnahnya ikhfa ini tidak menempel ujung lidah kita. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika mengucapkan ketika mengucapkan ikhfa ini, jangan mengisbahkan huruf ataupun memanjangkan atau memberikan mad pada huruf sebelum nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Contoh huruf kalimat kuntum misalnya. Nah, jangan dipanjangkan ku-nya. Ya. Jangan dipanjangkan ku-nya sehingga menjadi kira-kira seperti ini bacanya. Kuntum. Dipanjangkan ku-nya enggak. Dia langsung ke setelah kaf langsung ke nun. Kuntum bukan kuntum. Ah ya, langsung ke nun. Kuntum atau kalimat lain minkum bukan minkum. Beda ya. Beda minkum sama minkum. Kalau minkum ini mengisbahkan ya, atau menambah mad di huruf mim atau huruf kaf. Nah. Baik. Ada pertanyaan di ikhfa? Ya. Kembali pada contoh idgham yaitu mimma sama iklab mimba di mimnya itu ada perbedaannya. Menyebut mimma ya mimma kan sama mimba ada perbedaan. Baik. Kalau di idgham nun sukun itu benar-benar dimasukkan ke huruf mim. Mimma. Jadi huruf mim dia. Iya. Tapi kalau Kalau iklab itu masih ada ikhfa-nya. Mim ba'di. Makanya ada dua cara membaca. Dalam iklab itu ada dua cara membacanya. Ada yang sedikit dibuka bibir kita. Mim ba'du. Ada yang berpendapat juga seperti huruf mim gitu. Sama dengan huruf mim. Mim ba'du. Jadi ada dua cara membaca iklab. Kalau yang penulis ini berpendapat itu dibuka sedikit bibir kita. Ada celah sedikit bibir kita. Sami'un basir. Beda dengan mimma gitu ya. Mimma. Nah, Allah. Silakan. Tidak ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup jawab. Insyaallah cukup. 30 menit pas.